Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sigit. Di sini saya dengan teman saya Yuditya Rodemunua akan menjelaskan materi tentang anggaran penjualan. Nah, di sini yang akan menjelaskan pertama yaitu saya sendiri. Apa itu anggaran penjualan? Ada beberapa penjelasan soal anggaran penjualan. Yang pertama, menurut Muhammad Munandar tahun 2001, pengertian anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan serta tempat penjualannya. Sedangkan menurut Mokijat tahun 2000 menyatakan bahwa anggaran penjualan adalah suatu perkiraan yang layak tentang volume penjualan yang diharapkan. Berdasarkan dua definisi tersebut, kesimpulannya bahwa pada dasarnya anggaran itu merupakan sebuah rencana yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif pada periode tertentu yang biasanya dinyatakan dalam periode tahun. Selanjutnya, apa saja kegunaan dalam penyusunan anggaran penjualan? Ini ada 3 kegunaan pokok anggaran penjualan menurut Muhammad Munandar tahun 2001. Nah, yang pertama adalah sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat koordinasi kerja, dan yang ketiga adalah sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan pasar. Karena itu, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran lain di perusahaan. Selanjutnya, manfaat anggaran penjualan. Menurut Wells Hilton dan Gordon tahun 2000 mengemukakan bahwa manfaat dari anggaran penjualan adalah yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Ketiga, untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Dan yang terakhir adalah untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Menurut M. Navarin tahun 2004, bahwa penyusunan anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Faktor pemasaran, kedua faktor keuangan, ketiga faktor ekonomis, keempat ada faktor teknis, dan yang kelima adalah faktor lainnya. Adapun penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut, yang pertama faktor pemasaran, luas pasar apakah bersifat lokal, regional atau nasional. Kedua, keadaan persaingan apakah bersifat monopoli, oligopoli atau bebas. Faktor selanjutnya faktor keuangan, apakah model kerja perusahaan mampu untuk mencapai target penjualan yang dianggarkan, seperti untuk beli bahan baku, bayar biaya upah, biaya promosi produk, dan lain-lain. Faktor selanjutnya faktor ekonomis, apakah dengan meningkatkan penjualan akan meningkatkan laba atau sebaliknya. Keempat ada faktor teknis, apakah kapasitas terpasang seperti mesin dari alat mampu memenuhi target penjualan yang dianggarkan. Apakah bahan baku dan tenaga kerja mudah didapat dan murah biayanya. Yang kelima ada faktor lainnya, apakah pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah. Apakah kebijaksanaan pemerintah tidak berubah. Sampai berapa lama anggaran yang disusun masih dapat dipertahankan. Next ada prosedur penyusunan anggaran. Menurut Gunawan Adi Saputro, ada 2 langkah penyusunan anggaran penjualan.
Yang pertama, penentuan dasar-dasar anggaran. 1. Penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan. Kedua, penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan. Ketiga, ada penentuan strategi pasar. Selanjutnya, penyusunan rencana penjualan. Yang pertama ada analisis ekonomi dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro seperti moneter, kependudukan, dan kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi. Lalu kedua ada melakukan analisis industri. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat menyerap produk sejenis yang dihasilkan oleh industri. Yang ketiga adalah melakukan analisis prestasi penjualan yang lalu. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan pada masa lalu. Dengan kata lain, untuk mengetahui market share yang dimiliki perusahaan di masa lampau. Lalu ada analisis penentuan prestasi penjualan yang akan datang. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mencapai target penjualan di masa depan dengan memperhatikan faktor-faktor produksi seperti bahan mentah, tenaga kerja, kapasitas produksi, dan keadaan permodalan. Lalu menyusun forecast penjualan, yaitu meramalkan jumlah penjualan yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu berjalan seperti masa yang lalu. Lalu menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan atau budget sales. Budget profit atau menghitung rugi atau laba yang diperoleh. Lalu yang terakhir, mengakumulasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak yang berkepentingan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran penjualan yang tidak baik dapat mengakibatkan anggaran induk menjadi tidak bermanfaat dan hanya merupakan pemborosan waktu serta usaha. Begitupun jika anggaran penjualan tidak realistis, maka sebagian besar atau bahkan semua bagian dari perencanaan laba juga tidak realistis. Ketidakpastian akan kekuatan dan faktor di luar kendali manajemen mengakibatkan perencanaan penjualan merupakan titik yang paling kritis yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yuditya Rodemunua. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Yudit. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya dari Sigit. Jadi dalam penyusunan rencana penjualan yang berikut adalah menyusun forecast penjualan atau peramalan penjualan. Kemudian ada budgeted sales atau menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan. Yang berikut adalah budgeted profit, yaitu menghitung rugi atau laba yang diperoleh. Dan yang terakhir mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui oleh pihak yang berkepentingan. Teman, kita masuk dalam peramalan penjualan. Jadi peramalan atau forecast penjualan merupakan perkiraan penjualan di masa yang akan datang dalam keadaan tertentu yang dibuat berdasarkan data-data yang telah terjadi. Adapun teknik-teknik dalam peramalan penjualan, yang pertama adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menitikberatkan pada pendapat seseorang. Dalam metode kualitatif terdapat kelemahan yang sangat menonjol, yaitu biasanya pendapat seseorang seringkali bersifat objektif, jadi hasilnya seringkali diragukan. Contohnya pendapat bagian pemasaran, kemudian pendapat petugas penjualan, pendapat konsumen, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah metode kuantitatif. Nah, dalam metode ini menggunakan perhitungan-perhitungan dengan ilmu statistika, jadi diharapkan dengan metode kuantitatif dapat menghilangkan unsur objektif dan hasil taksirannya dapat dipertanggungjawabkan.
Oke teman-teman, dalam metode peramalan penjualan dengan metode kuantitatif, yang paling sering digunakan adalah metode kuadrat terkecil melalui dua macam bentuk, yaitu garis lurus dan garis lekung. Nah, bentuk umum tren garis lurus dan lekung yaitu yang pertama Y sama dengan A ditambah BX, itu untuk garis lurus, dan Y sama dengan A ditambah BX tambah CX pangkat 2 untuk garis lekung. Nah, untuk mencari nilai A, B, dan C-nya digunakan rumus sebagai berikut. A sama dengan sigma Y dibagi N, dan B sama dengan sigma YX dibagi sigma X pangkat 2. Teman-teman, kita langsung saja ke contoh kasusnya. Jadi diketahui PT Cahaya Cemerlang Abadi memproduksi dan memasarkan produk lampu dengan kode P1, datanya sebagai berikut, dan ditanyakan penjualan tahun 2022. Kita lihat datanya dari tahun 2011 sampai 2015. Ini penjualan dalam unitnya. Jadi tahun 2011 penjualannya 10.000 unit, 2012 10.100 unit, 2013 10.200 unit, 2014 10.300 unit, dan 2015 10.500 unit. Nah, ini diminta kita melakukan peramalan penjualan di tahun 2022. Nah, dalam metode least square, maka kita memasukkan data tersebut dalam tabel, yaitu Y ini diasumsikan sebagai data penjualan. Ini tahun 2011-nya 10.000 unit sampai 2015 10.500 unit. Nah, nilai X-nya ini nilai penjualan yang akan kita ramalkan. Jadi dalam metode least square kita mengambil nilai tengah. Jadi di sini dalam data-datanya ada 5 data. Jadi kita ambil data tengahnya itu 2013. Jadi kita masukkan angka 0 untuk X di tahun 2013. Nah, kemudian nilai X di tahun 2012 atau di tahun sebelumnya itu -1, dan tahun 2011 -2. Nah, 2014 nilai X-nya 1 dan 2015 nilai X-nya 2. Nah, kemudian kita akan mencari nilai X di tahun 2022. Kita tinggal masukkan, misalnya di tahun 2016 berarti nilai X-nya 3, 2017 nilai X-nya 4, sampai 2022 kita menemukan nilai X-nya yaitu 10. Nah, untuk melakukan peramalan penjualan kita akan menggunakan rumus Y sama dengan A tambah BX. Nah, kita akan mencari nilai A terlebih dahulu. Jadi kita nilai A ini didapat dari sigma Y dibagi N. Nah, sigma Y ini kita tinggal jumlahkan dari tahun 2011 sampai 2015, yaitu 51.100. Kemudian sigma X-nya ini 0. Kemudian X dikali Y ini kita tinggal kalikan data Y dengan X. Kemudian X dipangkat 2. Nah, kemudian kita sudah menemukan datanya, yaitu nilai A-nya sigma Y itu 51.100 dibagi 5, N-nya itu banyaknya data 5, jadi didapat nilai A 10.220. Nah, B-nya itu sigma XY 1.200 dibagi X pangkat 2 itu 10, jadi B-nya 120. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus Y sama dengan A tambah BX, yaitu Y 10.220 ditambah 120X. X adalah tahun yang ingin kita ramalkan, yaitu tahun 2022. Nah, tadi kita sudah dapat nilai X-nya 10, jadi kita tinggal masukkan Y sama dengan 10.220 tambah 120 dikali X-nya 10.
Jadi hasilnya 11.420. Maka peramalan penjualan tahun 2022 adalah 11.420 unit. Oke teman-teman, itu saja pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan selamat pagi.